Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 31 tak bisa menyentuh raga kekasihnya. Hicks, air matanya luruh. Nyonya Sophie menangis di balik pintu kamarnya yang baru saja tertutup. Zack, kenapa kau tidak bisa melihat ketulusanku sedikit saja? Tangisan itu pecah dan terdengar begitu pilu. Sepertinya Erikman servismu begitu baik sampai kau lupa jalan pulang. Vanya mematung dengan posisi tangan tengah memegang handle pintu kamarnya. Ups, apa bicaraku terlalu vulgar? Mendengar kalimat sarkas yang ditujukan padanya membuat Vanya refleks langsung menoleh ke sumber suara. Apa urusanmu, hah? Vanya mengangkat kepala dengan kedua alisnya yang ikut naik seakan menantang. Rahang Vanya mengeras. Dari raut wajahnya dia seperti hendak menelan Ale hidup-hidup. Namun Alexandra membalasnya dengan tersenyum puas. Ah, ini kesempatan emas. Dan kesempatan ini juga akan Ale gunakan untuk memberi pelajaran pada ibu dan adik tirinya. Tidak perlu main kasar, luka yang mereka torehkan lambat laun akan kembali pada diri mereka sendiri. Astaga, Vanya, lihatlah kerutan di wajahmu. Cek, sepertinya kamu itu terlalu banyak marah-marah seperti ibumu. Ale menyunggingkan senyumnya semakin lebar. Sementara Vanya mengepal tangannya kuat. Hingga menampakkan urat-urat hijau di kulit putih nan mulusnya. Sudah terlalu lama berada di dekatmu. Aku jadi takut ketularan keriput. Tidak lucu kan, jika calon istri Kak Leo ini terlihat sudah banyak keriput sepertimu. Ale berlalu dengan suara kekehan yang terdengar menyakitkan di telinga Vanya. Tak lupa Ale menyebut nama Leo dengan penuh penekanan. Selalu bersikap polos dan lemah lembut. Apa kau tidak muak, Vanya? Aku tak tertarik mengikuti drama kalian berdua. Kita lihat, sampai kapan kau dan ibumu berpura-pura menjadi korban. Leo melenguh panjang, menandakan dirinya akan segera bangun. Pria itu mulai mengerjapkan matanya sedikit demi sedikit, seraya merenggangkan otot-otot tangannya yang terasa kaku dan pegal. Kedua netranya berkeliling menyapu setiap sudut ruangan untuk mencari keberadaan seseorang. Bahkan sebelum kesadarannya terkumpul sempurna. Astaga, jam berapa ini? Tanyanya pada diri sendiri. Lalu segera berlari menuju kamarnya untuk melihat jam. Leo mengusap wajahnya kasar, sudah pukul 1 dini hari. Tentu Alexandra sudah pulang, pikirnya. Namun tak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Sebab seingat Leo, ponsel miliknya tertinggal di rumah sakit. Dan sialnya Leo tidak hafal nomor ponsel kekasihnya tersebut. Padahal Leo khawatir dan ingin tahu kabar. Apa Ale sudah sampai di rumahnya atau belum? Leo membuka jendela kamarnya. Pemandangan di bawahnya langsung menampakkan gemerlap cahaya lampu dari bangunan.
dan kendaraan yang masih berlalu lalang di pusat kota tersebut. Sepertinya tak ada kata terlalu larut bagi orang-orang metropolitan itu. Bunyi klakson yang sesekali bersahut-sahutan menandakan bahwa orang-orang itu tak peduli. Bahkan saat hari sudah menjelang pagi lagi, mereka masih sibuk dengan dunianya. Entah untuk bekerja atau sekedar menghibur diri, angan Leo mengawang ke langit lepas. Hamparan bintang-bintang di sana seolah melukiskan wajah wanitanya. Aku merindukannya. Gumam Leo dalam hatinya. Merindukan Alexandra, padahal baru beberapa jam lalu mereka bertemu. Ya, tepatnya lebih dari 9 jam yang lalu. Leo terlelap begitu lama. Mungkin karena tubuhnya yang meminta jatah lebih lama untuk beristirahat. Atau mungkin juga karena terlalu nyaman tidur sambil memeluk tubuh Ale. Tiba-tiba lamunannya terhenti saat terdengar bunyi gemuruh di perutnya. Ah, lapar sekali. Gumamnya sambil memegang perutnya. Tentu saja Leo lapar, tadi di rumah sakit saja. Dia tidak sempat menyelesaikan makan karena ada gangguan. Dan sekarang sudah pukul 1. Tentu cacing-cacing di perutnya sudah kembali berdemo minta segera diisi. Namun dengan lunglai Leo berjalan menuju dapur. Dia tahu pasti tak ada apapun yang bisa dia masak. Leo ingat dia belum sempat meminta Angga untuk merefil ulang kulkas untuk kebutuhannya di apartemen. Tapi tak apalah, air mineral pun pasti bisa mengganjal perutnya sampai besok pagi. Sebenarnya Leo bisa saja menghubungi Angga. Nomor pria itu sudah dicatat di buku telepon. Tepat di samping pesawat telepon miliknya, di atas nakas di ruang tamu apartemen tersebut. Namun Leo tak ingin mengganggu waktu istirahat Angga. Biarlah malam ini dia membiarkan Angga tenang walau sekejap. Lagi pula Leo juga bukan manusia yang tak punya hati, yang sampai tega membangunkan Angga. Hanya untuk meminta asistennya itu membawakan ponselnya ke apartemen. Apa ini? Saat Leo tiba di dapur, Leo melihat di atas meja ada bungkusan seperti makanan. Sebelum membuka bungkusan tersebut, sorotnya teralihkan dengan secarik kertas. Dengan bubuhan tinta hitam yang cantik di atasnya. Apa tidurmu nyenyak? Maaf, aku pulang dan tidak pamit terlebih dulu. Aku tidak tega untuk membangunkanmu. Aku tahu setelah bangun nanti kamu pasti lapar. Jadi aku belikan makanan ini untukmu. Tapi aku tidak tahu apa kamu suka atau tidak dengan makanannya. Please jangan sakit lagi dan tolong jaga kesehatanmu. Karena aku akan sangat sedih jika sampai melihat kamu sakit seperti itu lagi. Makanlah, jika sudah, kamu bisa pergi. Dan periksa catatanku selanjutnya di buku telepon. Yang ada di atas meja ruang tamu. Ingat, kamu harus makan dulu sebelum memeriksanya. Leo tersenyum simpul, hanya tulisan begini saja. Namun membuat jantungnya kembali berulah. Berdebar tak karuan membuatnya senyum-senyum sendiri.
seperti orang yang tidak waras. Tak ingin berlama-lama, pria itu pun segera memakan menu sehat yang Ale pesankan untuknya. Bahkan tanpa memanaskan terlebih dulu, sup krim jagung, steak yang terbuat dari tempe, lengkap dengan potato wedge, dan saus cocolan yang terbuat dari jamur, serta satu mangkuk penuh salad buah, yang masih terlihat segar dan menggiurkan. Leo duduk di meja bar dekat dapur, lalu mulai memakan suap demi suap makanan dingin itu. Entah karena lapar atau karena Alexandra yang memberikannya, dalam sekejap semua menu di depannya sudah tandas tak bersisa. Gegas Leo meletakkan alat makan, dan membuang bungkusan bekas makannya tadi ke tempat sampah. Setelah meneguk air dalam botol kemasan dari dalam lemari pendinginnya, pria itu pun berjalan cepat menuju sudut yang ada di pesan yang Ale tuliskan. Leo tersenyum lebar, hingga menampakkan barisan gigi putih dan rapinya. 081XXX. Aku tahu ponselmu tidak ada. Dan kamu tidak mungkin hafal nomor teleponku, kan? Hubungi aku kapanpun, aku pasti akan mengangkatnya. Sampai jumpa besok. I love you. Leo menimbang-nimbang, ragu untuk menghubungi Ale di jam segini. Tadi pria itu sempat bingung karena tak bisa menghubungi kekasihnya. Karena tak ada ponsel dan tak hafal nomor ponsel Ale. Kini, saat nomor itu sudah ada malah semakin membuatnya dilanda kebingungan. Sementara di seberang sana pun ada Raga yang belum juga beristirahat. Seorang wanita yang masih asyik duduk di depan laptopnya. Entah apa yang sedang dikerjakan, namun terlihat ada tumpukan kertas di sisi laptopnya, yang menandakan bahwa wanita itu tengah sibuk dengan pekerjaan yang entah apa. Ale menyembunyikan sendi jari jemarinya yang pegal, lalu mulai merebahkan punggung di sandaran sofa. Wanita itu pun membuka kacamata bacanya, dan meletakkan benda tersebut di atas tumpukan kertasnya. Ale memejamkan matanya, untuk memberikan waktu indera penglihatannya istirahat barang sebentar. Karena Ale hari ini tidak bekerja, jadi dia pun meminta Damar untuk membawakan pekerjaannya hari ini ke rumah. Ale memang belum memiliki asisten pribadi seperti sang Dedi, jadi mau tidak mau Ale meminta bantuan hanya pada pria itu. Ale pun tidak keberatan, jika nantinya saat Datzak sudah benar-benar pensiun, Damarlah yang akan mendampingi Ale sebagai seorang asisten pribadinya, bagaimanapun selama ini. Damar sudah banyak membantu dedinya di perusahaan. Pria itu juga sudah membuktikan betapa loyalnya selama ini terhadap perusahaan Lincoln. Ale tidak menyangka hanya tidak bekerja selama 1 hari saja, sudah banyak pekerjaannya yang terbengkalai. Laporan keuangan bulanan, laporan kinerja para karyawan, yang dibuat oleh masing-masing kepala bagian, belum sempat Ale periksa. Ditambah ada beberapa meeting yang juga harus tertunda. Satu lagi.
Seharusnya Ale ikut serta dalam proses perekrutan tenaga kerja baru yang dibuka perusahaannya sejak beberapa hari lalu. Karena ada beberapa bagian yang harus menambah 1-2 SDM. Sebenarnya Datzak sudah mengatakan tidak masalah. Jika Datzak yang mengerjakan semua pekerjaan itu hari ini, namun Ale bersikeras meminta dedinya untuk tidak melakukan apapun. Ale ingin secepatnya bisa mengerjakan semua job desk-nya sebagai seorang pemimpin perusahaan. Ale tidak ingin terlalu lama menjadi bayangan sang dedi, sebab itu akan membuat para bawahan memandang remeh dirinya. Ada untungnya juga Ale menderita insomnia akut, jadi tak terlalu berat baginya. Untuk terus membuka mata di saat orang lain sudah terlelap, hanya butuh waktu 10 menit untuk menutup mata. Kini wanita itu sudah kembali berkutat dengan tanggung jawabnya lagi. Namun sesekali Ale menatap pada ponselnya yang berada di sisi kiri laptopnya. Ale menekuk wajah. Apa dia belum bangun? Ya. Tanya Ale dalam hati saat melihat jam di dinding kamarnya, yang menunjukkan sudah pukul 2:30. Cek kenapa dia belum juga menghubungiku. Atau jangan-jangan dia memang belum bangun. Masa sih dia belum bangun? Ini sudah lebih dari 8 jam dia tertidur. Aduh, jangan-jangan dia kenapa-napa lagi di apartemen. Astaga. Leo lagi. Kenapa aku jadi memikirkannya terus? Sepertinya memori di kepalaku sudah dipenuhi dengan satu nama. Rasanya aku ingin menginstal ulang memori di kepalaku ini. Agar tidak dipenuhi oleh nama pria itu, yang seakan-akan membawa virus yang lambat laun merusak pikiranku. Ale menggeleng-gelengkan kepalanya, berusaha untuk membuang pikiran aneh tentang Leo di sana. Saat Ale kembali fokus pada pekerjaannya, tiba-tiba ponsel yang berada di samping laptopnya berbunyi. Nomor telepon rumah, jangan-jangan. Kalimat dalam gumaman Ale mengambang di udara. Saat melihat nomor yang tertera di layar ponselnya, nomor telepon yang diawali dengan kode area 021. Tanpa menunggu lama, lekas Ale langsung mengangkatnya. Ale menghela nafas dalam. Lalu mengontrol suaranya sebelum mulai bicara. Halo. Suara Ale memulai. Sayang. Suara seseorang di seberang sana kembali membuat jantungnya berdebar. Sudah jelas bukan siapa yang menghubungi Ale saat ini. Kenapa kamu belum tidur? Apa karena menungguku? Tebakan yang sungguh tepat sasaran. Sebab selain karena pekerjaan, Ale tidak juga bisa memejamkan mata karena terus kepikiran dengan Leo. Di kepalanya penuh dengan nama pria itu. Tidak. Jawab Ale sekenanya, benarkah? Kalau kamu tidak menungguku, ya sudah, aku tutup saja teleponnya. Sungut Leo dengan nada berpura-pura merajuk. Tunggu, aku hanya bercanda. Ya, aku memang menunggumu menghubungiku. Kenapa lama sekali? Apa kamu baru bangun? Oh, ya, makanan yang aku pesankan tadi apa sudah kamu makan?
Di seberang sana Leo tengah menahan tawanya yang hampir pecah. Lucu sekali mendengar Ale berbicara tanpa jeda. Padahal tadi wanitanya itu terus menjawab dengan singkat. Iya, aku baru bangun beberapa menit lalu. Dan tentu aku sudah menghabiskan semua makanan itu. Karena tidak mungkin aku tidak melakukan apa yang kamu minta, sayang. Ah, lemah sekali hati wanita itu. Sebab saat ini Ale tengah senyum-senyum sendiri, mendengar jawaban Leo barusan. Semua orang punya kelemahan, hanya soal menemukannya. Dan kini Ale maupun Leo sudah menemukan kelemahan di diri mereka masing-masing. Ale menjadi lemah jika berhubungan dengan Leo, dan begitu pula sebaliknya. Maklum saja, selama ini tidak ada laki-laki yang dekat dengan Ale selain dedinya. Jadi tidak ada yang pernah mengucapkan kata-kata cinta. Dulu sekali, ada yang pernah Ale dambakan. Kerap teringat wajahnya dalam sepi. Bahkan kerap Ale harapkan kehadirannya. Untuk datang dan mengucap kata maaf sekali lagi padanya. Tapi itu hanya angan dan mimpinya saja. Sampai detik ini sudah lebih dari 3 tahun yang dimaksud tak jua datang. Ah, sekali lagi, itu hanya masa lalu. Cukup untuk diingat, tak perlu sampai dikenang. Sayang, apa kamu masih di sana? Tanya Leo saat hening mendera beberapa detik di sambungan mereka. Hah, iya, maaf aku sedang mengerjakan sesuatu. Ale berdalih agar Leo tak menyadari kegugupannya. Mengerjakan apa di jam segini? Tanya Leo penasaran. Hari ini pekerjaanku di kantor banyak tertunda. Jadi mau tidak mau aku harus menyelesaikannya sekarang. Astaga, sayang, ini sudah hampir pagi, tidak usah dilanjutkan lagi. Aku akan membantu mengerjakannya besok di kantormu. Sekarang kamu harus beristirahat. Bukannya besok malam perusahaan Baros mengadakan pesta? Ale menyinggung soal undangan. Yang Datzak tunjukkan padanya selepas makan malam tadi. Ale ingin mendengar dan memastikan dari mulut Leo sendiri. Apa dirinya diundang di acara tersebut atau tidak? Tidak masalah, setelah pekerjaanmu selesai. Kita bisa pergi bersama ke pesta itu. Aku akan menjemputmu. Aku tidak akan datang ke pesta itu, sahut Ale singkat dengan nada bicara terdengar dingin dan datar. Kenapa? Tanya Leo yang nampaknya terkejut dengan jawaban Alexandra. Karena kamu tidak mengundangku, tak ada undangan resmi yang ditujukan untukku. Dan tentu aku tidak bisa masuk ke pesta itu, karena tak memiliki undangan, bukan? Leo terdiam, sepertinya terjadi kesalahan. Angga harus bertanggung jawab. Jika Ale besok sampai merajuk karena tak mendapat undangan pesta tersebut, sudah pasti Leo akan mengkambing hitamkan Angga. Sebab asistennya itu juga turut andil dalam persiapan di acara launching perdana produk perusahaan Baros besok malam. Kamu tidak perlu membawa undangan untuk bisa masuk ke pesta itu, sayang. Kamu satu-satunya tamu spesialku di acara itu. Apalah arti sebuah undangan?
jika Leo sudah memposisikan Ale sebagai tamu VVIP-nya. Bukan hanya di pesta itu, tetapi jauh di dalam hatinya juga. Tidak, Alexandra bukan tamu. Dialah tuan rumah dan satu-satunya pemilik hati Leo. Sweet sekali memang perlakuan Leo pada Ale. Apa boleh mencintai seugal-ugalan itu? Padahal restu saja belum dia dapatkan dari sang momi. Namun Leo begitu yakin bahwa Ale lah yang akan menjadi pendampingnya yang pertama dan terakhir. Bahkan tanpa Ale tahu, di pesta itu Leo akan mengumumkan sesuatu yang sangat penting. Ale harus mengakui apa yang Leo sampaikan begitu indah didengar. Terlalu indah, hingga Ale hanya bisa terdiam beberapa lama. Tidak tahu harus bagaimana menjawabnya. Kalau aku tetap tidak datang, bagaimana? Tidak masalah, jawab Leo lugas dan cepat. Ale tersentak, ibarat sebelumnya sudah diangkat hingga melayang tinggi. Kemudian dihempaskan sedemikian kuat. Sakit. Hening, jantung Ale seakan berhenti. Niat hati hanya ingin menguji kekasihnya. Malah jawaban yang menusuk hati yang didapat. Jujur, Ale tidak siap dengan kata-katanya yang seolah merasuk sukma. Kalau begitu besok kita pergi jalan-jalan saja, bagaimana? Hah, maksudnya? Ale masih belum mengerti maksud Leo. Kalau kamu tidak datang ke acara itu, maka aku juga tidak akan ada di sana. Aku akan bersamamu karena kamu lebih penting dari apapun. Refleks bibir Ale tersenyum kembali. Mendengar kalimat terakhir yang diucapkan prianya, rasa bahagia dan tersanjung membaur. Membuat dirimunya seolah kembali melayang, karena merasa begitu berharga dan begitu dicintai. Ingin sekali Ale berlari dan langsung berhambur ke pelukan Leo. Rindu, perasaan itu terasa semakin membunjah. Menyisakan rasa sesak yang menusuk kalbu, sebab tak bisa menyentuh raga kekasihnya. Karena jarak dan waktu yang kerap kali tak sesuai keinginan. Pagi menyapa, mentari pun sudah terbit dari ufuk timur. Beruntung, cuaca pagi ini cukup cerah. Di atas sana burung-burung berkicau, saling bersahut-sahutan menambah indahnya pagi. Ale mulai terjaga. Wanita itu perlahan membuka mata yang terasa sangat berat. Kelopaknya saling bertaut, seolah enggan untuk dilerai. Ale mengusap matanya kemudian beringsut duduk. Ale beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan bersiap untuk pergi ke kantor hari ini. Walaupun masih sangat mengantuk, karena hanya tidur selama 2 jam. Namun sekuat tenaga, Ale berusaha tetap mengumpulkan semangatnya untuk memulai pagi ini. Mood baik di pagi hari akan mempengaruhi mood kita di sepanjang hari. Ya, begitulah yang selalu Ale katakan pada dirinya. Maka dari itu Ale harus selalu menjaga moodnya di pagi hari. Setelah selesai mandi dan berpakaian semi-formal. Dan tak lupa memoleskan riasan senatural mungkin. Ale pun segera turun menuju meja makan di lantai 1.
Seperti biasa, Datzak sudah menunggunya untuk sarapan bersama. Di sana bukan hanya ada Datzak saja. Tapi Nyonya Sophie dan Vanya pun sudah duduk di tempat Mia masing-masing. Ale menarik kursi miliknya. Kemudian duduk setelah sebelumnya menyapa sang Dedi. Keheningan mengiringi santap pagi mereka. Hanya suara sendok beradu dengan piring yang sesekali terdengar. Suasana di meja makan terasa panas dan mencekam. Baik Nyonya Sophie, Vanya maupun Datzak tak ada yang mengeluarkan suara. Dat tunggu kamu di mobil, sayang. Setelah 5 menit berlalu, barulah Datzak membuka suaranya kembali. Namun bukan untuk bicara dengan Nyonya Sophie atau Vanya, melainkan untuk mengajak Ale segera berangkat ke kantor. Datzak meneguk air mineral dalam gelasnya, lalu mengusap bibirnya yang basah menggunakan tisu. Kemudian segera beranjak dari tempat duduknya, tanpa menunggu jawaban Ale. Sementara Nyonya Sophie hanya menunduk, tertegun. Rasa sakit yang dirasakan wanita itu sudah tak tergambarkan lagi. Bahkan saking sakitnya, air matanya pun enggan menetes. Sesak sekali sebelum Ale tiba di meja makan. Memang Vanya dan Nyonya Sophie lah yang lebih dulu duduk bersama dengan Tuan Zak. Namun seolah tuli, Tuan Zak tidak menjawab pertanyaan. Bahkan membisu saat Nyonya Sophie maupun Vanya mengajak ngobrol untuk mencairkan suasana. Mereka seakan tak terlihat, tak dianggap. Nyonya Sophie memejamkan mata. Sesakit ini ternyata, bahkan sekarang ini aku sendiri tidak tahu. Sedang bertahan atau menunggu waktu untuk menyerah, Zak. Ale nampak bingung melihat situasi pagi ini yang tak seperti biasanya. Dua wanita yang selalu banyak bicara kini diam 1000 bahasa. Ada apa sebenarnya dengan kalian? Apa kalian berdua kompak sakit gigi, Hem? Tanya Ale seraya menopang dagu dengan satu lengannya. Menatap wajah ibu dan adik tirinya bergantian. Hei. Ale menjentikkan jari tepat di depan wajah kedua wanita di hadapannya. Apa kalian tuli, cek memalukan? Mana keberanian kalian selama ini? Aku baru saja berniat untuk ikut dalam permainan yang kalian buat. Tapi sekarang, melihat kalian berdua tak bernyali seperti ini, aku jadi ragu. Ale menatap kedua wanita itu setengah mengejek. Jangan tanyakan apa Ale kejam. Sebab Ale sudah mengatakan dengan tegas bahwa ada harga mahal yang harus mereka bayar. Karena sudah banyak menyakitinya. Oh, aku lupa, kalian berdua pasti takutkan ditendang dari rumah ini. Ale menarik satu sudut bibirnya, membuat Nyonya Sophie dan Vanya semakin geram. Menatap Ale dengan tatapan membunuh. Bersambung.